Normalisasi ani-ani. Apakah kita sedang mengalami krisis moral massal? Dulu, istilah ini dibicarakan dengan bisik-bisik di sudut gelap kafe. Sekarang, istilah ini jadi konten TikTok, bahan candaan di tongkrongan, bahkan dianggap sebagai cita-cita tersembunyi bagi sebagian orang. Kita bicara tentang fenomena ani-ani. Di satu sisi, internet memuja kemewahan yang mereka pamerkan. Di sisi lain, ada jeritan tentang hancurnya rumah tangga dan moralitas bangsa. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar tanda krisis moral massal? Ataukah ini hanya konsekuensi logis dari dunia yang semakin materialistis? Mari kita bedah secara mendalam. Bagian 1. Pergeseran makna. Secara etimologi informal, ani-ani adalah sebutan untuk wanita muda yang dipelihara oleh pria berkuasa atau kaya, sering disebut sugar daddy. Namun, perhatikan bagaimana bahasanya berubah. Dulu kita menyebutnya wanita simpanan, istilah yang punya konotasi sangat negatif dan memalukan. Lalu muncul istilah sugar baby yang terdengar lebih kebarat-baratan dan bersih. Terakhir, ani-ani menjadi istilah yang hampir terdengar menggemaskan. Perubahan bahasa ini adalah langkah awal dari normalisasi. Ketika sebuah perilaku diberi nama baru yang lebih ringan, resistensi sosial kita terhadap perilaku tersebut perlahan melunak. Kenapa sekarang jadi normal? Karena kita melihatnya setiap hari. Algoritma media sosial menyajikan gaya hidup high-end ini sebagai standar kebahagiaan. Sesuatu yang terus-menerus terpampang di layar kita, lama-kelamaan akan dianggap sebagai realitas yang wajar. Bagian 2. Mesin pendorong. Ekonomi dan sosmed. Ada alasan pragmatis di balik fenomena ini. Kita hidup di era hyperkonsumerisme. Tekanan untuk terlihat sukses secara finansial jauh lebih besar daripada tekanan untuk memiliki karakter yang kuat. Dalam sosiologi, ada istilah commodification of intimacy. Dulu, ruang privat atau hubungan asmara dianggap suci dan terpisah dari pasar atau uang. Namun sekarang, batasan itu runtuh. Dalam fenomena ini, emosi, waktu, dan perhatian bukan lagi diberikan secara tulus, melainkan dihitung sebagai aset yang memiliki nilai tukar. Dampaknya, masyarakat mulai melihat hubungan bukan sebagai komitmen, melainkan sebagai kontrak. Ini menjelaskan kenapa banyak orang tidak lagi merasa malu. Mereka merasa sedang melakukan bisnis atau pertukaran jasa yang adil. Coba kita hitung. Gaji UMR di kota besar mungkin hanya cukup untuk bertahan hidup. Tapi di Instagram, kita melihat orang seumuran kita sudah menenteng tas seharga rumah subsidi. Gap atau celah antara keinginan dan kemampuan inilah yang menciptakan jalan pintas. Menjadi ani-ani bukan lagi soal bertahan hidup untuk makan, tapi soal gaya hidup. Media sosial berperan sebagai katalis. Fitur seperti flexing menciptakan rasa inadequacy atau perasaan tidak cukup pada orang lain. Saat itulah, tawaran untuk hidup instan menjadi sangat menggiurkan. Mengapa banyak orang berani melakukan ini secara terang-terangan di media sosial? Ada fenomena psikologis yang disebut digital dissociation. Para pelaku seringkali memisahkan persona online mereka dengan diri asli mereka. Di dunia nyata, mereka mungkin mahasiswi yang rajin, tapi di dunia digital, mereka adalah ani-ani yang mewah. Media sosial menciptakan standar bahwa kamu dianggap ada jika kamu terlihat mewah. Tekanan ini begitu kuat sehingga moralitas tradisional dianggap sebagai penghambat untuk mencapai eksistensi tersebut. Moralitas kalah oleh validation dopamin. Pujian di kolom komentar. Bagian 3. Dampak psikologis dan sosial. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar selain nominal uang. Secara psikologis, normalisasi ini menciptakan distorsi nilai diri. Seseorang mulai mengukur harga dirinya hanya berdasarkan label harga di pakaiannya. Dampak sosialnya, terjadinya degradasi terhadap makna kerja keras. Anak muda mulai berpikir, buat apa kuliah tinggi dan kerja lembur kalau ada jalan yang lebih cepat? Ini berbahaya bagi struktur sosial kita dalam jangka panjang, karena kita sedang membangun generasi yang menghargai outcome atau hasil, tanpa menghargai proses. Fenomena ini adalah gejala dari struktur ekonomi yang timpang. Kita sedang menghadapi aspirational poverty. Banyak anak muda yang secara ekonomi masuk kategori kelas menengah bawah, tapi secara aspirasi, gaya hidup mereka ada di kelas atas, akibat paparan konten influencer. Analogi jalan pintas. Ketika jalur formal seperti pendidikan dan karir dianggap terlalu lama dan tidak menjanjikan kemewahan yang instan, maka menjadi ani-ani dipandang sebagai investasi modal sosial.
Mereka menggunakan kecantikan atau masa muda sebagai modal utama, karena mereka tidak memiliki akses ke modal finansial atau koneksi politik. Bagian 4. Krisis moral atau realitas baru. Apakah ini krisis moral? Jika moralitas didefinisikan sebagai kesepakatan nilai tentang apa yang benar dan salah, maka jawabannya mungkin ya. Kita sedang bergeser dari moralitas berbasis integritas ke moralitas berbasis utilitas, kegunaan atau keuntungan. Tapi tunggu dulu, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat kita seringkali munafik. Kita menghujat pelakunya, tapi kita memuja kekayaannya. Kita mengkritik jalannya, tapi kita memberikan panggung atau engagement pada konten-kontennya. Fenomena ini sebenarnya adalah cermin. Ani-ani hanyalah produk dari masyarakat yang sangat mendewakan uang. Mereka tidak akan ada jika tidak ada permintaan atau demand dari pria-pria yang memiliki kuasa finansial, namun haus akan validasi ego. Kita sering menghujat ani-ani, tapi di saat yang sama, sistem sosial kita memuja pria-pria kaya, sugar daddy, tanpa mempertanyakan dari mana uang mereka berasal atau bagaimana mereka memperlakukan wanita. Krisis moral massal, krisis ini bukan hanya milik si wanita, tapi juga milik masyarakat yang memberikan standar bahwa uang bisa membeli martabat. Jika kita masih memuja orang hanya karena kekayaannya tanpa peduli karakternya, maka kita adalah bagian dari mesin normalisasi tersebut. Penutup dan refleksi. Pada akhirnya, normalisasi ani-ani bukan hanya soal satu atau dua individu yang memilih jalan pintas. Ini adalah sinyal bahwa ada yang salah dengan cara kita memandang kesuksesan. Kita terlalu sibuk memoles bungkus sampai lupa mengisi isi. Krisis moral? Mungkin. Tapi yang lebih pasti, ini adalah krisis identitas. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar berharga dalam hidup kita jika semua barang mewah itu diambil? Apakah kita masih punya harga diri yang tersisa? Integritas lebih mahal dari kemewahan. Bagaimana menurut kalian? Apakah fenomena ini adalah hak individu yang harus dihormati atau penyakit sosial yang harus disembuhkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar secara bijak. Klik like jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Literasi Gen Z. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetaplah berpikir kritis.